Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Sanjaya. Saya dari kelas TI 5A Pagi. Di sini saya akan menjelaskan klasifikasi dengan data credit approval menggunakan algoritma decision tree. Pengertian klasifikasi. Klasifikasi dalam ilmu data mining adalah suatu proses analisis data yang bertujuan untuk mengelompokkan atau menentukan kelas dari suatu objek data ke dalam kategori tertentu. Proses ini dilakukan dengan mempelajari pola, karakteristik, dan hubungan yang terdapat pada data sebelumnya yang telah diberi label atau data latte. Model klasifikasi yang dihasilkan kemudian digunakan untuk memprediksi kelas dari data baru yang belum diketahui kategorinya. Klasifikasi termasuk dalam metode supervised learning karena memerlukan data latih yang memiliki label sebagai acuan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada algoritma decision tree. Decision tree atau pohon keputusan adalah salah satu algoritma klasifikasi dalam data mining yang digunakan untuk memprediksi kelas suatu data dengan membentuk struktur seperti pohon. Algoritma ini memodelkan keputusan dalam bentuk node atau simpul, cabang, dan daun sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Selanjutnya ada struktur dari decision tree. Decision tree terdiri dari beberapa bagian utama. Yang pertama ada root node, atribut utama yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan pertama. Selanjutnya ada internal node, atribut lanjutan yang digunakan untuk membagi data berdasarkan kondisi tertentu. Yang ketiga ada branch atau cabang, hasil dari suatu kondisi atau aturan. Yang terakhir ada leaf node atau daun, hasil akhir berupa kelas atau keputusan, misalnya disetujui atau ditolak. Kelebihan dari algoritma decision tree yang pertama adalah mudah dipahami dan diinterpretasikan. Decision tree menyajikan proses pengambilan keputusan dalam bentuk struktur pohon yang menyerupai cara berpikir manusia. Setiap keputusan dibuat melalui serangkaian pertanyaan sederhana, if dan then, sehingga pengguna dapat dengan mudah mengikuti alur keputusan dari awal hingga akhir tanpa memerlukan pemahaman matematika yang kompleks. Yang kedua ada hasil keputusan bersifat transparan. Setiap keputusan yang dihasilkan oleh decision tree dapat ditelusuri berdasarkan aturan yang jelas. Hal ini memungkinkan pengguna untuk mengetahui atas alasan mengapa suatu data diklasifikasikan ke dalam kelas tertentu. Dalam kasus kredit approval, transparansi ini sangat penting karena pihak bank dapat menjelaskan alasan persetujuan atau penolakan kredit kepada nasabah. Selanjutnya ada kekurangan dari algoritma decision tree. Yang pertama adalah rentan terhadap overfitting. Decision tree cenderung membuat pohon yang terlalu dalam dan kompleks untuk menyesuaikan semua detail, termasuk noise, pada data training. Akibatnya, model performa sangat baik pada data latih, tetapi buruk pada data baru. Dalam credit approval, ini bisa menyebabkan aturan yang terlalu spesifik, sehingga tidak generalisasi dengan baik pada pemohon kredit baru. Solusi umumnya adalah kita harus melakukan pruning atau pemangkasan pohon, batas kedalaman maksimum atau minimum sampel per leaf. Yang kedua ada high variance atau tidak stabil. Perubahan kecil pada data training, misalnya tambah atau hapus beberapa sampel, dapat menghasilkan struktur pohon yang sangat berbeda. Hal ini membuat model kurang konsisten dan sulit direproduksi pada dataset credit approval yang sering berubah dari data baru dan dari nasabah berbeda. Model bisa memberikan prediksi yang tidak stabil. Yang terakhir ada greedy algorithm dan tidak optimal secara global. Decision tree menggunakan pendekatan greedy, yaitu memilih split terbaik secara lokal di setiap node tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang. Hasilnya pohon yang dibuat mungkin bukan optimal secara keseluruhan. Ini bisa mengakibatkan performa lebih rendah dibandingkan model lain seperti ensemble, atau random forest, dan gradient boosting. Selanjutnya ada cara kerja dari algoritma decision tree. Decision tree mengubah data kompleks menjadi serangkaian aturan if dan then sederhana dan berjenjang yang sangat mudah dibaca serta dijelaskan oleh manusia.
Algoritma ini membagi data secara berulang berdasarkan fitur paling informatif hingga membentuk kelompok homogen di leaf node. Keunggulan utamanya adalah transparansi tinggi, sehingga sangat cocok untuk kasus seperti kredit approval bank. Bisa memberikan alasan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan atas keputusan persetujuan atau penolakan kredit. Namun, decision tree tunggal rentan overfitting dan variance-nya juga tinggi. Oleh karena itu, biasanya digunakan dengan pruning atau pemangkasan pohon sebagai bagian dari ensemble seperti random forest dan gradient boosting untuk meningkatkan akurasi serta kestabilan prediksi. Selanjutnya ada crispy DM. Crispy DM yang pertama harus ada yang namanya business understanding. Lalu dari business understanding kita ke data understanding, selanjutnya ada data preparation dan selanjutnya ada modeling, selanjutnya ada evaluasi dan selanjutnya ada deployment. Yang pertama kita ada namanya business understanding. Dari kasus credit approval ini ditemukan ada masalah dan ada objektifnya. Yang pertama kita baca dulu masalahnya. Departemen Kredit Bank mengalami peningkatan rasio kredit macet atau biasa disebut dengan NPL sebesar 25% dalam 6 bulan terakhir. Proses approval manual saat ini memakan waktu lama, 3-5 hari, dan tidak konsisten bergantung pada subjektivitas analis kredit. Manajer resiko memerlukan sistem yang dapat memprediksi potensi default sejak tahap aplikasi untuk mengurangi risiko dan mempercepat proses. Selanjutnya ada objektifnya. Untuk membangun model klasifikasi yang dapat memprediksi status approval kredit, ditolak atau disetujuinya, berdasarkan data aplikasi nasabah dengan tujuan mengurangi risiko default dan mengotomatisasi proses screening awal. Selanjutnya ada data understanding. Di data understanding ini, kita memasukkan semua atribut pada data yang kita dapatkan. Kita jelaskan kenapa harus ada atribut itu. Pada kasus credit approval ini, atributnya sangat banyak. Yang pertama, nama nasabah. Ini untuk identitas unik setiap pemohon kredit. Selanjutnya ada jenis kelamin. Kode L untuk laki-laki dan P untuk perempuan. Bisa dipakai untuk analisis demografi. Selanjutnya ada umur. Usia pemohon kredit. Usia dapat memengaruhi stabilitas finansial dan risiko gagal bayar. Selanjutnya ada jumlah pinjaman. Total nominal pinjaman yang diajukan oleh nasabah. Selanjutnya ada JKW, lama tenor pinjaman dalam tahun. Tenor panjang biasanya menghasilkan angsuran lebih kecil, tapi meningkatkan risiko jangka panjang. Selanjutnya ada jumlah angsuran. Besaran angsuran per periode. Nilai ini dihitung dari jumlah pinjaman dibagi tenor dan ditambah dengan bunga. Selanjutnya ada tipe pinjaman. Kode tipe produk dari kredit. Selanjutnya ada jenis pinjaman. Kode kategori pinjaman lebih spesifik. Selanjutnya ada BI sektor ekonomi. Kode sektor ekonomi dengan tujuan kredit. Call. Status kolektibilitas lancar, perhatian khusus atau macet. Selanjutnya ada BI golongan debitur. Klasifikasi debitur, individu, badan usaha, atau dan lain-lain. BI Goal Penjamin, jenis penjamin kredit. Selanjutnya ada saldo nominatif, sisa pokok pinjaman yang belum dilunasi. Selanjutnya ada tunggakan pokok, pokok pinjaman yang jatuh tempo dan belum dibayar. Selanjutnya ada tunggakan bunga, bunga pinjaman yang jatuh tempo belum dibayar. Selanjutnya ada status kredit, kondisi kredit, lancar atau macet. Selanjutnya ada data preparation. Jadi sebelum kita masuk ke dalam rapid manner, kita harus menyiapkan yang namanya data preparation. Dari mana kita mendapatkan data ini? Tentunya kita mendapatkan data ini dari sumber di online. Berikut data preparation-nya. Saya sudah masukkan di rapid manner. Ada nama nasabah, jenis kelamin, umur, jumlah pinjaman, JKW, jumlah angsuran, tipe pinjaman, jenis pinjaman, BI sektor ekonomi, call, BI golongan, dan seterusnya. Yang keempat tentunya ada modeling. Modeling itu bisa disebut dengan
topologi. Di sini ada namanya retrieve credit approval. Hasil impor dari data Excel ke dalam RapidMiner. Ya, selanjutnya kita membutuhkan operator yang namanya setrol. Setrol itu untuk apa? Untuk menentukan atribut mana yang kita harus jalankan dan ingin lihat hasilnya. Selanjutnya ada replace missing value. Replace missing value ini kita memastikan data kita tidak ada yang hilang. Selanjutnya ada cross validation. Di dalam cross validation, di dalam training ada algoritma decision tree. Ini yang kita pakai di dalam kasus credit approval. Selanjutnya di bagian testing ada apply model dan ada performance. Yang kelima ada evaluasi status kredit. Hasil dari evaluasi status kredit, akurasi menunjukkan 94,46% atau 1,51 dari micro override 94,46%, di mana red macet di true macet sebesar 591 dan di true lancar 24. Jadi class precision-nya sebesar 96,10%. Selanjutnya ada di pred lancar. True macetnya sebesar 24. Di true lancar ya sebesar 227. Class precision-nya sebesar 90,44%. Di mana class recall dari true macet sebesar 96,10% dan true lancar sebesar 90,44%. Nanti kita akan buktikan di dalam RapidMiner-nya. Dari hasil evaluasi status kredit tadi, kita dapat menarik kesimpulan. Yang pertama ada performa keseluruhan. Model menunjukkan akurasi di 94,46% dengan deviasi standar 1,51%. Mengindikasikan konsistensi yang baik dalam prediksi status kredit, macet, dan versus lancar. Yang kedua, kemampuan deteksi kredit macet. Model sangat efektif dalam mendeteksi kredit berisiko macet dengan recall 96,10%. Artinya dari semua kredit yang benar-benar macet, 96,10% berhasil diidentifikasi oleh model. Yang ketiga, ada presisi prediksi. Ketika model memprediksi macet, prediksi tersebut 96,10% akurat. Namun, untuk prediksi lancar, akurasinya lebih rendah, yaitu 90,44%. Selanjutnya ada evaluasi jenis kelamin dari nasabah yang ingin meminjam. Di sini dapat dilihat akurasi sebesar 57,62% dengan 3,79%, maka average-nya sebesar 57,62%, di mana perempuan pada true perempuan sebesar 401 dan di true laki-laki sebesar 250. Jadi kelas precision-nya 61,60%. Untuk pred L di true P-nya sebesar 117 atau 117. Di true L-nya sebesar 98 dan class precision-nya sebesar 45,58%. Di mana class recall-nya untuk true pet sebesar 77,41% dan di true L sebesar 28,16%. Sorry. Dari evaluasi jenis kelamin kita dapat menarik kesimpulan. Yang pertama ada performance overview. Model menunjukkan performa suboptimal dengan akurasi hanya 57,62%, yang hanya sedikit lebih baik dari tebakan acak sebesar 50%. Deviasi standar 3,79% mengindikasikan ketidakstabilan model. Yang kedua ada imbalance performance by class. Untuk kelas perempuan, recall tertinggi sebesar 77,41%. Model cukup baik mengidentifikasi perempuan. Dari semua perempuan, sebenarnya 77,41% terdeteksi benar.
Selanjutnya ada presisi rendah sebesar 61,60%. Ketika model prediksi perempuan hanya 61,60% yang benar, banyak false yang positif. Untuk kelas laki-laki, recall sangat rendah sebesar 28,16%. Model gagal mengidentifikasi laki-laki. Hanya 28,2% laki-laki yang sebenarnya yang terdeteksi. Nah, itu ada presisi sangat rendah sebesar 45,58%. Prediksi laki-laki hanya akurat 45,6%. Selanjutnya ada evaluasi nama nasabah. Bisa dilihat akurasi sebesar 0,00% atau 0,00% dan micro average 0,00%. Dari evaluasi nama nasabah kita bisa menarik kesimpulan. Yang pertama ada performance catastrophic. Model menunjukkan kegagalan total dengan akurasi yang semuanya 0,0%. Mengindikasikan bahwa model sama sekali tidak dapat belajar pola klasifikasi dari fitur nama nasabah. Kedua, ada complete model breakdown. Diagnosis utamanya, pertama, ada zero predictive power. Model tidak dapat membedakan antar kelas sama sekali. All zero prediction. Model mungkin memprediksi satu kelas untuk semua sampel atau prediksi random. Yang terakhir ada complete failure. Tidak ada satupun prediksi yang benar dari seluruh dataset. Oke, selanjutnya kita akan mencoba demo di rapid miner-nya. Mohon maaf ada sedikit proses yang lama ya saat membuka rapid miner-nya. Oke, sudah terbuka. Kita langsung ke dalam project data mining credit approval menggunakan algoritma decision tree. Di sini saya sudah membuat projectnya di dalam local repository. Tentunya datanya sudah saya import bagian data dan diklasifikasi. Di sini ada credit approval. Oke, kita langsung ke bagian prosesnya. Oke, seperti yang tadi saya sudah bilang, di sini kita pertama-tama membentuk yang namanya topologi. Yang pertama ada retrieve credit approval. Ini adalah hasil dari import data sebelum kita melanjutkan ke next step. Selanjutnya kita membutuhkan yang namanya set all. Set all itu didapat di mana? Bisa kita ketik di operator set roll. Nah, ini ya, set roll itu fungsinya untuk apa? Untuk kita mau menjalankan yang mana nih atributnya yang mau dicari. Terus targetnya apa? Di sini ada banyak. Oke, selanjutnya ada yang namanya operator replace missing value.
Fungsinya untuk apa? Agar data kita tidak ada yang hilang saat dijalankan. Selanjutnya ada cross validation. Cross validation itu untuk apa? Di mana di dalam cross validation itu ada dua, ada data training dan data testing. Di training ini ada yang namanya algoritma decision tree. Di testing ada yang namanya operator, apply model, dan performance. Oke, kita keluar. Kita coba jalankan dari yang tiga tadi, ada nama nasabah, jenis kelamin, dan status kredit. Yang pertama kita menjalankan status kredit dulu. Kita apply dan kita jalankan. Oke, yang seperti tadi saya sudah bacakan, di status kredit ini akurasinya sebesar 94,46% dan 1,51%. Micro average-nya sebesar 94,46%. Di mana pred macetnya di true macet sebesar 591 dan di true lancar sebesar 24. Jadi class precision-nya sebesar 96,10%. Di pred lancar, di true macetnya sebesar 24 dan di true lancar sebesar 227. Jadi class precision-nya sebesar 90,44%. Sorry. Kita bisa melihat di sini decision tree-nya yang seperti saya sudah sampaikan. Decision tree ini sangat bercabang dan sangat detail, apalagi dipakai untuk proses kredit approval. Di sini dapat terlihat sangat banyak dan sangat detail, di mana hasil hasil akhirnya adalah menentukan macet dan lancarnya. Oke, lanjut kita ubah set role-nya menjadi jenis kelamin. Kita coba jalankan. Oke, di jenis kelamin, kita mendapatkan akurasi sebesar 57,62% dan 3,79%. Jadi, micro average-nya sebesar 57,62%. Di mana di pred P, di true P-nya sebesar 401, di true L-nya sebesar 250. Jadi, class precision-nya sebesar 61,60%. Di bagian pred L, di true P-nya sebesar 117 dan di true L-nya sebesar 98, di mana class precision-nya sebesar 45,58% dan class recall-nya sebesar 77,41% dan di true L-nya 28,16%. Oke, kita next lanjut. Kita lihat di decision tree-nya. Dapat dilihat di sini hasil akhirnya menentukan P dan L, perempuan dan laki-laki. Jadi saya sudah bilang decision tree itu sangat-sangat banyak cabang dan dia itu sangat detail. Jadi untuk credit approval ini memang sangat banyak hasil dari percabangannya. Oke, oke, sudah. Untuk yang terakhir, kita ubah set role-nya menjadi nama nasabah. Oke, untuk nama nasabah ini agak sedikit lag ya dalam proses menjalankannya karena nama nasabah itu sangat banyak. Oke, kita bisa lihat dari akurasinya kita mendapatkan sebesar 0,0% dan 0,00% dan micro average-nya sebesar 0,00%. Yang seperti saya sudah sampaikan tadi di slide PPT, untuk nama nasabah memang kegagalan model menunjukkan kegagalan total dengan akurasi 0,0%, mengindikasikan bahwa model sama sekali tidak dapat belajar pola klasifikasi dari fitur nama nasabah. Oke, kita lihat decision tree-nya.
Kayak bisa kita lihat ya, decision tree dari nama nasabah. Cukup banyak percabangannya karena nama nasabahnya juga banyak. Oke, oke, kita sudah selesai melihat proses klasifikasi dengan data credit of profile. Sebelumnya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan dan terima kasih juga untuk Ibu Marisa selaku dosen pengampu mata kuliah data mining. Mohon maaf jika ada suara yang mengganggu. Mohon maaf juga jika saya masih kurang dalam menjelaskannya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.